Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delis Duami Susanti SPD. Saya mengajar pendidikan Pancasila di SMP Negeri 5 Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 23102260042. Saya akan mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahap 1 di SMP Negeri 5 Cibinong. Inilah videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum berlanjut, silakan kalian pimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Ayo. Duduk, siap. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita ambil pengadaan hati masing-masing. Doa mulai. Doa selesai, jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Sebelum ke materi kita absen dulu. Ai Renata, Andika, Arfa, Ulan, Rifat, Saif Lukman, Asmi. Berarti hadir semua ya? Kita materi hari ini mengenai bab 3. Sekarang di bab 3 itu kita akan membahas mengenai kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Ya. Tapi sebelum ke materi kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan kalian semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Yuk. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, beredar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah, kalian duduk semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar ke materi. Tapi sebelum ke materi sekarang, Ibu mau menanyakan dulu pada kalian mengenai materi yang lalu. Apakah mengapa kita harus menjaga karakteristik daerah dalam kerangka NKRI? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, siapa? Ya, coba pertanyaannya itu kan
di minggu lalu kita sedikit mengulas mengenai kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Dan pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ayo. Jawaban NKRI terdiri atas wilayah kepulauan yang tersebar beraneka macam adat, suku, budaya, dan keyakinan atau kepercayaan. Perbedaan dan keberagaman akan memicu timbulnya konflik apabila masyarakat rancang NKRI, maka dari itu perlu adanya kesadaran untuk tetap menghargai perbedaan. Itu saja. Ya, yang kedua, apa peran daerah dalam mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia? Ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua? Silakan dijawab. Indonesia adalah negara kesatuan Yang kedua, peran daerah dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Oh, silakan coba. Jawab. Peran daerah dalam mempertahankan negara NKRI. 1. Mempertahankan keutuhan negara. 2. Melaksanakan pembangunan nasional. 3. Melakukan inovasi kreativitas untuk memajukan bangsa. 4. Meningkatkan kesejahteraan. 5. Mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat. Nah, itu adalah peran daerah dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang kita akan ada pertanyaan satu lagi. Yang terakhir, bagaimana karakteristik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, silakan. Mempertahankan bentuk dan keutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan bangsa dengan inovasi yang dihasilkan oleh daerah. Ya, itu saja. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian buka buku paketnya atau buku mata pelajarannya bab 3 mengenai kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu peserta didik mampu memahami dan Indonesia dan karakteristik daerahnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan negara kesatuan. Kemudian yang terakhir, peserta didik berkontribusi membuat kesatuan dan sesuai tingkatannya. Nah, ini adalah peta konsepnya, kelihatan? Nah, dari bab kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah, di situ ada beberapa subtema mengenai wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan, kemudian persatuan dan kesatuan Indonesia, karakteristik daerah dalam NKRI. Kemudian yang terakhir subtemanya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu mengenai wilayah Indonesia. Nah, dapat kalian baca di sini, setiap negara mempunyai wilayah. Baca, coba. Setiap negara punya wilayah atau tempat di mana negara tersebut berada. Kemudian di zaman Majapahit, wilayah kekuasaannya mencakup seluruh daerah negara ini. Dan Panglima Majapahit bernama Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan. Sumpah itu yang disebut dengan Sumpah Palapa. Nah, sekarang kalian dengarkan, teman kalian akan membacakan sebuah cerita mengenai rumah di dua negara, bendera tetap merah putih. Yang artinya nanti pembacaan itu akan ada istilahnya mengenai batas wilayah. Ayo silakan, siapa yang mau membacakan ke depan? Dengarkan, coba cermati oleh kalian ya. Rumah di
Kalimantan Utara. Di pulau itulah Pak Mangpara membangun rumahnya. Maka setiap hari masuk ke wilayah Malaysia di dapurnya sendiri, tapi ia tidak dapat keluar dari dapur untuk masuk ke Malaysia. Kalau mau ke negara tetangga itu, Pak Mangpara tetap harus lewat pos perbatasan. Pak Mangpara memilih tetap menjadi warga Indonesia yang bangga dengan bendera merah putih kita. Nah, sudah kalian dengar dan kalian bisa baca juga di buku paket kalian. Apa pendapat kalian mengenai cerita tersebut? Bahwa pamannya itu memiliki rumah di dua negara yang istilahnya berada di sebuah perbatasan. Istilahnya yang satu di Malaysia, yang satu lagi di Indonesia. Walaupun mereka berada di dua wilayah, tetapi si pamannya itu tetap memilih berada di negara Indonesia. Apa pendapat kalian mengenai itu? Ayo, siapa? Atau kita dapat menarik kesimpulan saja dari bacaan teman kalian tadi, bahwasannya walaupun kita berada di perbatasan, kalau memang si pamannya atau kita ingin berada di Indonesia, ya tetap berada di Indonesia. Ingin melangkah ke dapurnya itu, si paman tersebut harus melalui izin dulu. Paham sampai situ? Nah, untuk dapat kita ketahui mengenai kesatuan Indonesia, silakan kalian membuat kelompok dulu. Dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian bentuk dulu kelompoknya. Untuk kelompok 1 mana? Coba kelompok 1 ini yang KPD-nya ini ya. Ini yang KPD-nya. Yang kelompok 2 mana? Ini kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Silakan kalian buka petunjuknya di situ. Nah, di sebelahnya halaman kedua, silakan kalian petunjuknya itu membuat peta, membuat peta. Di situ kan kita membuat peta negara kesatuan, tapi kita tidak membuat peta negara Indonesia ya, tetapi membuat peta provinsi, di mana peta provinsi itu yang digambarnya itu nanti peta provinsinya saja, ya, paham? Paham. Nah, ibu boleh minta tidak kelompok 1 untuk membuat peta Papua, kelompok 1 membuat peta provinsi Papua, kelompok 2 Sulawesi, kelompok 3 Kalimantan. Silakan kalian pergunakan ini pewarna yang sudah disediakan. Silakan kalian mewarnainya. Dan untuk mengetahui di mana letak provinsi tersebut, ibu akan memperlihatkan peta Indonesia. Jadi kalian boleh nanti secara bergiliran untuk membuat
tolong ya. Biasanya untuk mewarnai peta itu ada warna biru, hijau, dan warna merah. Ya. Jadi untuk papua biasanya diwarnai warna hijau dan merah. Kalau ini ada coraknya, hijau dan merah. Kalau ini hijau semua, hijau kekuning-kuningan ya. Ini provinsi Papua Barat ya. Ini Papua Barat ada yang gambar ini Papua berapa? Di sini kan di sini ya gambarnya. Nah di sini itu ada provinsi Papua Barat, kotanya itu Manokwari. Provinsi Papua Ibu Kota Jaya. Kalau sudah ada yang beres, boleh kalian dari kelompok mana saja duluan untuk presentasi ke depan kelasnya. Tapi perwakilan saja sebanyak 2 orang ya, untuk menunjukkan hasil proyek kalian atau pekerjaan kalian. Dan nantinya hasil proyek ini kita akan tempelkan di pojok kaca atau di mading ya. Jadi oleh teman-teman kalian atau adik kelas kalian nanti bisa melihatnya bahwa ini loh Kepulauan Sulawesi, ini loh Kepulauan Kalimantan, ini loh. Ayo siapa yang mau pertama kali untuk tampil di depan kelas atau mempresentasikan hasil proyeknya atau hasil kerjanya? Silakan. Mau dari kelompok mana dulu?
Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya Linda. Ingin menunjukkan hasil pekerjaan. Coba perlihatkan. Untuk kelompok yang lain, coba lihat hasil pekerjaan dari kelompok 3. Ayo, boleh ditunjukkan. Provinsi Barat, kota. Ada yang bisa menambahkan dari ibu kota yang disebutkan atau batas wilayah yang disebutkan oleh kelompok 3? Ada? Sudah cukup? Ya. Coba perlihatkan untuk kelompok 3 hasil pekerjaannya. Dan itulah hasil pekerjaannya. Kasih tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok berapa yang lagi yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Antara kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Ini kelompok berapa? Ya, silakan. Coba perhatikan teman kalian dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabi Aktira. Saya terwakil dari kelompok 2. Ingin menunjukkan Ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Membuat pulau Sulawesi Utara, di Manado. Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, kotanya Palu, Sulawesi Tenggara, dari kelompok. silakan tunjukkan ke teman-temannya. Dan inilah hasil dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Sudah cukup? Presentasinya cukup? Ada yang salah atau ingin menambahkan barangkali dari keterangan dari kelompok 2 barangkali ada kekurangan atau ada yang mau menambahkan, silakan. Cukup? Cukup. Ya, silakan lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir kita akan melihat presentasi hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Tuh, silakan. Jangan ditunjukkan. Sok. Kedengaran tidak? Ayo. Dari karya Kelompok coba tunjukkan hasil karyanya. Ada yang mau menambahkan dari kurangannya atau mau berkomentar? Cukup? Nah, kasih tepuk tangan. Nah, alhamdulillah pekerjaan kalian semua sudah beres. Nah, dari pembelajaran tadi
Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan bagi kesatuan Indonesia dengan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan demokrasi. Sudah itu saja. Kemudian dari pembelajaran ini dan hasil pekerjaan kalian itu kita dapat merefleksi. Refleksinya bisa kalian, ada yang bisa? Siapa yang bisa mengambil refleksi dari pembelajaran ini? Siapa bisa mengambil atau merefleksi dari pembelajaran ini atau dari hasil kerja kelompok ini? Ayo siapa? Refleksi terhadap kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah mencerminkan pemahaman menjalankan esensi negara ini untuk dapat menjadi negara kesatuan yang luas, perlu upaya keras sungguh-sungguh membangun persatuan dan kesatuan yang kuat. Betapa luasnya wilayah Indonesia yang mencakup beribu-ribu pulau yang dipersatukan oleh lautan. Oh, jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, dari pembelajaran ini atau dari pembelajaran PJBL ini atau berbasis project based learning ini, apakah pelajaran yang menggunakan model PJBL ini menyenangkan? Alhamdulillah. Jadi dari pembelajaran model PJBL ini atau berbasis project ini kalian bisa berkarya. Nah, mungkin itu saja materi yang disampaikan hari ini mengenai batas wilayah dalam kesatuan Indonesia. Nah, jangan lupa di rumah kalian mencari informasi tentang pulau-pulau yang terluar dari dari wilayah Indonesia. Nah, kalian cari atau baca-baca referensi mengenai pulau yang terluar yang berada di wilayah Indonesia. Materi untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, terus jaga diri kalian baik-baik. Mungkin pertemuan ini dicukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa di minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.